di awal-awal itu kita membuat gambar. Gambar itu kemudian nanti kita serahkan ke user atau mungkin ke klien dan kemudian kita presentasiin. Best seller banget, bahkan tadi saya dengar dari salesnya ini 500 langsung mau dikirim untuk pesanan dari Amerika. Dan saya sudah membelakangi semua sertifikat dari Social Honor Certificate sampai Customer Recognition. Di LED itu ada menampilkan banyak warna kuningnya atau orange ya. Jadi gimana caranya outputnya itu di panggung pun harus bisa terasa dengan jadi warna itu. Jadi nggak ngerusak dari tampilannya LED. Wah, ini kerjasama dan ngambil si orang, subjek di tengahnya, itu tetap ada lampu di sini Pak, cahaya. Ya. Jadi seakan-akan jangan sampai kosong. Kalau menurut saya sih kadang nggak enak kalau misalkan kadang dia berdiri sini, tapi di belakangnya kok kosong, kok lampu, titik lampu banyak tuh karena memang ada gunanya. Ya. Bukan hanya sebagai ceplot-ceplot, enggak asal-asalan. Enggak asal-asalan aja. Jadi kayak kemarin Bruno Mars gitu, konser gitu ya. Wah, pakai Grandma 3 semua. Ya lampunya nggak mungkin lampu yang abal-abal karena mereka semuanya sudah ada di presetnya. Di preset ya, betul. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Now, saya sudah ada di Golden Sea Factory, pabrik dari Golden Sea yang memproduksi banyak merek lighting, stage lighting. Ada Ayrton, ada Terbli, dan ada apa saja di sana. Please check it out. Dan saya mau tunjukin bagaimana facility mereka. Mereka punya facility yang sangat komplit sekali. Saya sekarang ada di gedung yang sana itu. Lalu ini adalah facility nanti untuk pabrik yang baru dan fabrikasi yang baru. Jadi gede banget. Seperti apa sih sejarahnya dari Golden Sea? Ini adalah salah satu produknya. Dia bikin Terbli. Oke, ini moving head yang cukup besar, IP65. Sudah IP65, G20 Hybrid IP. Nah, brandnya ada di sini nih, Terbli, Ayrton, GSR, ya, lalu Golden Sea UV, ini yang salah satu produk untuk ultraviolet gitu ya. Dan saya sudah membelakangi semua sertifikat dari Social Honor Certificate sampai Customer Recognition sampai akreditasi dari pemerintah gitu ya, banyak banget gitu ya. Sejarahnya seperti apa Golden Sea produknya? Ini adalah salah satu contohnya. Push dari tahun 1998. Nih, ini awalnya moving head nih, pakai pantulan gitu ya. Lalu ada generasi laser, lalu generasi dari tahun mana tadi yang lama juga 2009, 2008 ini zaman generasi Terbli yang lain. Seperti apa fasilitas pabrikan dan manufacturing mereka, men-set up semua produksinya, nanti kita akan lihat bersama-sama dalam episode Grebek Pabrik. Let's go, cus! Nah, saya sekarang ada di produksi dari Acme dan ini untuk bagian pengetesan. Jadi running test untuk di produk yang langsung 5 biji jadi satu. Ini salah satu produk yang lagi best seller banget. Bahkan tadi saya dengar dari salesnya ini 500 langsung mau dikirim untuk pesanan dari Amerika. Jadi mereka running test semuanya satu persatu. Gitu juga stoknya ini yang sudah masih stok sebelum dipasang ini ya, banyak sekali. Nah ini yang BIM yang untuk gede-gedenya ini, semua prosesnya ini ya. Ini adalah area running test sistemnya. So ini Acme dan ini untuk stok dari bodi yang paling gede-gedenya ini. Semuanya ada kelihatan di sini ya. Jadi stok untuk BIM bodinya di plastik. Nah sekarang kita lihat yang di sisi ini tuh. Nah, kalau ini adalah assemblingnya. Hai Kece. Halo, lo. Ya ini di area assembling ya ini namanya ya. Untuk ya. Nah ini stok dari BIM yang kecil-kecil nih ya, dari pemasangan kita tadi udah ada di situ. Kemudian ini adalah daerah assembling untuk BIM. Bagaimana mereka memasang BIM-nya.
Nih, kita coba ini bagaimana mereka memasang beamnya ya. Seperti ini. Nah, tuh. Mereka coba dengan getaran. Jadi mereka getarkan supaya mereka kuat berapa lama untuk mencoba. Keren ya, jadi running test beam dengan getaran yang sebesar apa. Dan nanti semua satu persatu, tuh, coba. Ya, ini setelah selesai, mereka langsung dicoba di sini. Nah itu. Lalu ini adalah pengetesan untuk di komputernya. Ini suasana di bagian pabrik, di area untuk pemasangan roda, karet-karetnya sampai rel-relnya, semua pemasangan ada di sini. Ya, handmade semua satu persatu. Nah, saya sekarang ada di modul assembly line. Jadi pemasangan untuk modul-modul yang dikerjakan secara handmade langsung satu persatu itu. Jadi semua diobeng, didrat semuanya satu-satu. Tuh, panjang sekali kan. Ini modul assembly line. Dari pemasangan lensanya sampai apa itu motor-motornya semuanya dipasang di sini. Nah ini stoknya yang akan dipasang. Langsung di sebelahnya saja. Jadi tinggal bisa dipasang dengan cepat. Dia ngambil dari stoknya ada di sini sebelah saya. Lalu ketika assembling selesai, dia tinggal bawa langsung di sisi satunya lagi. Jadi memang benar-benar luar biasa sekali nih pabrikan di China ketika bekerja. Kata kuncinya adalah efisiensi dan produktivitas. Jadi memang produktivitasnya tinggi sekali dan efisien sekali dalam bekerja. Yuk kita akan masuk ke line yang berikutnya. Please check it out. The fusion of technology and culture. Please let our lighting technician start the light show. Nah, saya sekarang ada di demo room teater dari Golden Sea. Wow, keren banget. 5 tahun yang lalu saya ada di sini dan nggak semegah semewah ini. Ini di tengah adalah beberapa contoh yang tadi sempat turun. Ini adalah studio yang tadi saya tayangkan seperti apa performance dari lighting system di Golden Sea Theater ini. Ini tadi yang turun belakangan gitu ya. Dan di belakang saya itu adalah beberapa beam yang tadi dia tembak-tembakan dari kanan dan kiri, semua variasinya. Dan kita lihat ya, di atas ada apa aja ya. Wush! Nah, ini adalah semua produk-produk dari mereka, Ayrton, lalu Terbli, lalu ada juga beberapa varian-varian lampu yang ada diproduksi di tempat ini. Seperti apa penampilannya?
tadi bisa dilihat dari performance lighting yang ditampilkan. Dan kita akan langsung grebek ada apa saja yang ada di lighting bersama Dimas. Ini seperti ini aplikasi untuk di stage lighting gimana nih Mas? Itu sih kita balik lagi ke konsep kita, Bapak. Ya. Konsep kita variatif dari seorang lighting engineer, kita mau membuat konsep itu seperti apa. Oke. Kita bicara ini teater, stage Teater, lighting. ya. Ya, gitu. Jadi apakah kita mau mengkonsep ataupun mentitik semuanya layout seperti ini, layout lampu, berjejerin, Ya. atau mau berbentuk-bentuk yang oval ataupun segitiga segala macam gitu sih Bapak. Jadi langkah pertama kita tahu konsepnya, lalu kita Konsep. baru melakukan layout, Layout. penataan gitu. Betul. Setelah layout kita tentukan apa yang seorang sistem lighting designer lakukan. Setelah layout kita lakukan, berarti setelah itu kita mulai dari bisa kita mulai dilakukan dengan Pemrograman. Jadi langsung di mixernya di gitu ya. mixer. Kita Bisa Grandma, bisa Avolite gitu ya. ataupun merek lain, Camsys, itu Camsys bisa juga gitu ya, semuanya. oke. Bisa kita lakukan seperti itu. Kita mulai bisa kita lakukan juga kalau mungkin misalkan di laptop dulu. Kita bikin konsep, mau program seperti apa sesuai dengan ritme lagu, seperti itu. Jadi kita input dulu ya desainnya Iya. seperti apa gitu ya. Betul. Oke. Setelah desain itu sudah jadi, apa yang dilakukan? Desain udah jadi, tinggal kita load show. Masuk nih ke mixer ya. Ke mixer, kita load show, ya, terus kemudian ya tinggal mau treatment seperti apa, Oke. Kita tinggal coba ya, dengan berarti user, ya. ya, Kira-kira aplikasinya kita trial. seperti apa. checklink segala macam, itu udah pasti checklink dulu, baru kita lakukan program. Nah, netizen se-Indonesia Raya. Jadi itu ya, kita konsep, lalu sudah ini beda ya sama di audio, kita inject atau kita masukkan sistem desain kita itu di DLMS, Digital Loudspeaker Management System. Kalau di Meyer Sound kita masukin ke Galileo, ke Galaxy gitu ya. Tapi kalau di lighting kita masukinnya ke surface control di mixer lightingnya gitu ya. Oke. Nah, ketika mulai kan udah dipasang dulu nih ya dalam sebuah show gitu ya. Ya, Sering nggak itu Dimas? Wah ternyata berubah nih, titiknya mesti berubah, lakukan kalau bisa sih jangan sampai berubah ya Pak ya. gitu ya. Karena ini kan berat ya. Iya. Kalau kita, makanya sangat penting sekali di awal-awal itu kita membuat gambar. Gambar itu kemudian nanti kita serahkan ke user atau mungkin ke klien, dan kemudian kita presentasiin. Presentasiin itu bisa bentuk kita bikin dalam 3D-nya. Seperti ini loh nanti gambarannya, permainannya seperti ini. Titik lampunya seperti ini. Jadi si user ataupun kalian tuh mendapat gambaran, oh oke, baiklah. Jadi jangan sampai pada hari H ternyata nggak bisa nih ini minta pindah. Wah, janganlah. Itulah Kasihan pentingnya teman-teman rental. preparation ya. Preparation betul. Jadi ya, preparation secara simulasi dari softwarenya, sistemnya, supaya alat tidak naik turun. Naik turun, benar. Selain berat barangnya juga resikonya terlalu Resiko tinggi. terlalu tinggi, betul. Gitu ya. Karena kalau misalkan ini kan kita ngubah lagi settingannya, kita harus ubah lagi dan memerlukan mungkin banyak-banyak kabel-kabel lagi yang harus dibutuhkan seperti itu, Bang. Bagaimana mengintegrasikan sistem lighting kita dengan koordinasi dengan visual, dengan audio? Selama ini pengalaman Dimas gimana? Selama ini dengan audio sih padahal kita menggunakan timecode. Timecode, nah ini penting nih, ya. karena kan di MX itu bisa, setahu saya bisa kita sesuai ketukannya, segala gitu. Betul, kita menggunakan timecode. Prinsipnya seperti apa sih itu, kayak gitu? Prinsipnya sih, jadi kalau dari kita dulu dari lighting, kalau saya paling kita bikin programan dulu sesuai dengan ritme lagunya. Ya. Di programan sampai berapa full satu lagu, terus kemudian habis itu tinggal koordinasi dengan tim audio, mau seperti apa konsep bridging. Jadi butuh misalkan seperti dari audio menyiapkan sound card. Ya, jadi tinggal connecting aja. Nah kemudian nanti ya tinggal pas momennya lagunya, timingnya aja nanti kita tinggal angkat feeder, udah kita mainkan. Apakah itu manual gitu, kita menyesuaikan, atau kita bisa, wah nanti begitu kick, begitu snare, jadi time code-nya itu sudah kita sesuaikan secara otomatis, bisa nggak? Bisa. Jadi pada saat kita programan, kita kan mengikutin lagunya dulu, Bapak. Ya. Ikutin lagunya seperti apa sih? Kalau pertama ketukannya, oh ya kita bikin dulu programannya satu persatu. Jadi pada saat nanti kita record untuk time code-nya, jadi kita udah sejalan dengan sistem lagunya.
Jadi nggak bisa ya main kita ngeflow nanti ketukannya seperti apa gitu ya. Karena 1 detik bahkan milisecond itu begitu sangat berarti dalam sebuah show. Berarti betul. Itu pentingnya Betul, preparation ya. Iya. Jadi selama ini apa yang Dimas lakukan gitu, mengkoordinasikan itu, sharing softwarenya, lalu GR seperti itu atau gimana? GR ya pertama sih ya memang preparation ya sharing sharing kita diskusi lah dengan teman-teman seperti apa, kita mau permainannya kayak gimana. Ya. Terus ya pertama-tama ya titik lampu mau seperti apa nih, konsepnya bagaimana. Seperti itu sih, Pak. Nah, nanti netizen se-Indonesia Raya ini menarik nih. Kita baru diversify dari audio ke lighting ya. Nanti akan ada dengan visual dan beberapa konten kita yang sudah kita bahas tentang Milan AVB, Audio Video Bridge. Itu nanti akan menjembatani dari lighting, audio sampai ke visual. Dan semuanya running cuman UTP cable. Ini menarik banget. Nanti kita akan bedah, kita akan diskusi lagi secara detailnya. Kemarin saya udah bahas sama Nabil, sama Leo, nanti juga sama David, Sabar Iman. Kita bahas tentang FEB dalam hubungannya konteks dengan Meyer Sound, produk yang kita sedang siapkan sistemnya. Salah satunya adalah Meyer Sound Panther Line Array yang paling kompak, paling kenceng, 150 dB, Dimas. Wow. Nanti kita akan integrasikan dengan lighting sistemnya dan juga LED-nya. Kan itu memungkinkan kan ya, Dimas ya? Memungkinkan. Ya, mengintegrasikan antara audio, video, dan lighting by technology. Oke, kira-kira Dimas, apa yang pendapat Dimas mengenai stage show yang barusan kita lihat di panggung yang sebesar ini? Keren. Impresif? Impresif. Menarik ya? Menarik lagi. Gitu ya. Nanti kita akan lanjut dengan basic lighting, apa saja jenis-jenis lampu lighting dan bagaimana aplikasinya setelah iklan berikut ini. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Sekarang saya ada di demo room dari banyak beam dan stage lighting yang ada, dan kita akan lanjut lagi part 2 untuk basic lighting. Still with the one and only Dimas as a lighting engineer. Mas, lanjut lagi Mas. Jadi kita bicara basic lighting tadi gitu ya. Tadi kita bicara tentang ada beam, wash, terus ada lagi spot gitu ya. Terus tadi kita juga bicara par, tadi juga ada tadi ya, par ya. gitu ya. Terus apa lagi yang ada lagi gabungannya beam spot wash dalam satu lampu. Nah, ini menarik nih. BSW. BSW gitu. Jadi beam spot wash. Bisa dijelasin nggak Mas? Sebetulnya aplikasi BSW ini digunakan untuk seperti apa? Jadi sebenarnya kan BSW itu sebenarnya gabungan dari seperti tadi beam spot wash ya, Bapak. Kalau dulu kan kita dengan teknologi lighting yang semakin maju, jadi seakan kita tuh udah dipermudah untuk membantu pekerjaan sebagai seorang lighting. Nah, kalau dulu kadang kita lumayan cukup banyak lampunya dengan tipe yang berbeda-beda sebelum ada gabungan 3-in-1 ini. Jadi dulu harus beam sendiri, spot sendiri, wash sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, walaupun sekarang ada gabungan beam spot wash seperti itu, dan tetap juga mungkin ada variabel atau tipe-tipe yang lain juga yang untuk membantu, tapi setengahnya sedikit meringankan. Jadi untuk membantu kita juga dengan jadi tiga karakter lampu di dalam satu kesatuan seperti itu. Nah, di sini ada nggak tadi itu yang kira-kira yang BSW tadi itu ada contohnya? Mana ya BSW? Nggak kelihatan tadi ya? Kelihatan. Iya. Nah, sekarang kita tajemin satu-satu nih. Beam sendiri itu bagaimana, spot itu bagaimana, dan wash itu bagaimana? Kalau beam itu garisnya keras, Pak. Beam itu garisnya keras. Garisnya keras. Sebenarnya memang dalam setiap perform tuh semua perform pasti kita akan dibantu sama hazer ya. Dibantu hazer ataupun smoke buat untuk menebalkan garis urat garis si lampu. Hazer atau smoke ya, jadi supaya netizen clear itu asap
gitu Asap, ya. Ini iya, supaya kita betul. bahasa gampangnya. Ah. Ini sorry ini Dimas. Jadi supaya karena netizen se-Indonesia Raya ini range-nya lebar. Jadi ini bahasanya susah gitu, kita harus gampangin ini ya. Iya. Jadi itu dikasih asap. Kenapa sih lighting harus dikasih asap? Nah, jadi gini, kita ingin menimbulkan garis dari si lighting tersebut, Bapak. Nah, halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan ini sudah lama banget video yang ketunda sampai nggak tahu berapa bulan. Kita sempat bikin konten, kita bikin podcast diskusi di pabrik, di Guangzhou, di pameran, dan akhirnya ketemu lagi the one and only sama Dimas Lighting Man. Akhirnya ketemu lagi, long time no see. Waduh, tak pikir ini anak yang hilang karena waktu itu hilang dia di Guangzhou Chungguo gitu. Itu cukup lama ya. Udah bikin konten kepotong sampai akhirnya Kepotong, ya. nyambung lagi nih Nyambung Dimas. lagi, betul. So welcome to the club. Ya, Akhirnya terima kasih. ada di circle yang sama dan punya mainan baru yang luar biasa. ya. Ayan. Ini kayaknya kita nggak bisa panggil netizen lagi, tetapi netilam. Apa itu netilam? Netizen lampu. Karena yang kita bahas kali ini, kita akan melanjutkan diversifikasi dari konten-konten pro media tentang audio. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang lighting system. Dimas, Ya, kita udah ngobrol panjang lebar dulu itu tentang lighting, itu basic lighting. Saya masih ingat banget di awal yang tadi netizen lampu gitu ya, yang sudah nonton tentang, saya ingat banget tuh Dimas cerita tentang seorang engineer lighting controller itu seperti kanvas gitu ya, panggung seperti kanvas putih ya, kita yang mewarnainya gitu ya. Betul, Pak. Review dikit supaya mengingatkan kembali gimana. Apa sih basic dari sebuah lighting system? Iya, kalau saya pribadi sih, Wayan, saya ngebagi lighting itu atas dua hal. Lighting basic dan lighting effect. Lighting basic itu sebenarnya dasar banget dari lighting. Jadi kalau di lighting basic itu kita tuh mengenal ada tiga hal poin kalau bagi saya itu mengenal tiga hal poin itu adalah key light, fill light, dan ketiga adalah backlight. Backlight, oke. Apa Betul. artinya itu masing-masing? Jadi key light itu adalah posisi lampu yang mana dia tuh basic lampu, dasar lampu itu yang posisinya itu sejajar dengan posisi si subjek. Jadi misalkan saya di sini nih, Pak. Ya. Jadi ada lampu ditempatkan di sana. Talentnya di sini, lampunya langsung sejajar. Betul, sejajar. Oke. Betul. Jadi dia posisinya ada di atas, tempatkan dibuat untuk kita ke subjeknya. Oke. Nah, jadi kan si kamera berada posisi misalkan taruhlah di bawahnya. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian didampingi terus setelah itu kita ada fill light. V-light. Fill itu adalah jadi posisinya itu adalah di kanan dan kiri dari si key light. Oke. Jadi fill light ini fungsi untuk menyempurnakan. Jadi kalau speaker berarti left and right. Left and right Gitu ya. betul. Oke. Jadi kan kita seperti tahu kalau mata kita dengan mata lensa kan adalah dua hal yang sangat berbeda banget ya, Pak. Oke. Kalau mata kita saya bisa ngeliat Pak Yan sekarang, dengan Iya. jelas. Tapi tidak dengan mata lensa. Nah, kadang ke mata lensa kan perlu tuh untuk lighting nih, ayo dong. Gue under nih, misalkan. Gue harus naikin gain terus atau irisnya, waduh udah mentok nih kita. Apa yang dipandang Betul. mata kita mentah dengan apa yang dipandang lensa kamera itu berbeda. Berbeda, Ya, betul, ya. Pak. Key dan fill light itu adalah dasar dari lighting. Jadi kalau misalkan kita dari posisi key, saya pertama bahas mengenai key dulu. Oke. Jadi misalkan kita menggunakan satu kamera di bawah, kita key, kita terang di depan. Ya. Kita terang di depan. Dan dari karena kamera dalam artian juga hanya satu unit aja, hanya ke expose hanya di depan, ya udah berarti aman. Tapi kalau misalkan ada tambahan kamera lagi di kiri dan kanannya, itu pasti kita akan under di sebelah kiri dan kanan. Makanya ada bayangan Makanya gitu betul. ya. Oke. Karena itu makalah ditambahkan namanya fill light I untuk see. meratakan. Jadi tidak hanya di depan, tapi juga di kiri dan kanannya. Ya. Jadi si subjek siapapun kita yang berdiri di panggung itu kelihatan jelas dan rata untuk lightingnya. Ya. Tuh. Nah, setelah itu ada backlight. Backlight itu jadi adalah posisinya di belakang kita. Di Itu belakang dari talentnya. dari gitu talentnya ya. betul. Oke. Itu untuk membedakan antara saya dan objek di belakang saya. Ya. Jadi misalkan Pak Yan menggunakan baju hitam. Ya. Background Pak Yan adalah hitam juga. Ya.
yang dilihat sama kamera, dia dari iya, depan. nyambung. Loh, mana nih Pak Yan? Kalau secara mata kan kita Ya. kelihatan, ya Pak Yan ada ini bodinya segala macam, ada. Wow. Tapi tidak mungkin dari kamera. Kok nyambung sih? Antara Ya, nempel, ya, jadi kesannya ya. nempel. Makanya fungsinya backlight itu adalah untuk memisahkan antara kita subjek Oke. dengan background di belakang Background-nya. kita. Oke. Gitu. Nah, ada satu lagi sih, saya diajarin sama dikasih tahu mas senior saya, beliau udah almarhum. Jadi, Mas, kita tuh ada yang namanya field sight. Field sight. Field sight sebenarnya, field sight. Jadi field sight ini sebenarnya dia letaknya sih di kanan kirinya sekitar jadi derajatnya 180 derajat lah dari sini kiri dan kanannya. Jadi misalkan saya dengan Pak Yan ada kiri hadap-hadapan. Oke. Ini. Lampu di atas saya, Oke. lampu di belakang Pak Yan. Jadi dia sebagai key saya, tapi juga oke. sebagai backlightnya Pak Yan. I see. Jadi dia terus untuk fill itu buat untuk Pak Yan dan backnya itu jadi fillnya Buat kamu ya. Betul. Gitu. Jadi Seperti itu. lawanan gitu. Kayak Betul. misalnya model kayak interview Mata Najwa. Ada gitu ada pada depan. Betul, ada pada Rosiana depan. Silalahi gitu ada Ya, pada depan. betul. Oke. Jadi semua Ini apapun yang ilmu kita mau gerak di sini, kita mau kemanapun itu semuanya kita dapat tercover semuanya. Ya. Seperti itu. Lampunya apa sih yang basic light? Banyak banget. Fresnel iya bisa dijadikan basic light. Oke, ini Fresnel, contoh contohnya. dari basic Light gitu ya. iya, Satu betul. Fresnel. Satu Fresnel. Fresnel itu seperti apa nih? Anggap aja nih Netilam se-Indonesia Raya ini Fresnel ya, basic jadi awam gitu. Fresnel itu jadi bentuknya ada beberapa macam tipe ya. Ada yang Oke. bentuknya dia kotak. Ya. Ada kotak gitu. Jadi ada juga dia tipenya bohlam dan juga tipenya LED sekarang. Itu Fresnel. Fresnel itu sangat basic banget ya. Ya. Jadi itu basic lampu yang biasa kadang dipakai. Gunanya untuk Kalau misalkan, jadi kita dapat area panggung, misalkan area stage gitu. Seperti ini stage-nya belum Ya. Pak. Jadi terkadang saya membagi bagian, dalam. Jadi misalkan ukuran lah 8x8 lah. Oke. Jadi saya membagi 4 meter pertama dan 4 meter kedua. Ya. Kenapa saya membaginya seperti itu? Saya jadi biar untuk meratakan. Jadi kemanapun, siapapun orangnya yang dia akan bergerak dari kiri dan kanan, kemanapun gambarnya belakang, tetap sama. Gitu. gambarnya tetap sama. Sehingga kemanapun dia, kamera, iya lampunya rata. Oh iya ke sini, dia ke Ya. kiri, oke, ke kanan, oke, ke tengah atau ke belakang, depan, itu semuanya oke. Itulah yang sering kita ngelihat gambar di TV, di dalam sebuah konten visual yang kadang-kadang ada di satu posisi terang, di satu posisi yang lain dia gelap, mukanya nggak jelas gitu. Betul. Ya. Berarti positioning dari Fresnelnya kurang merata gitu ya. merata. Jadi itulah pentingnya bagi kita seorang lighting itu kita mengetahui panggungnya itu seperti apa. Ya. Dan jangkauan dan titik-titik orang tuh di mana aja seperti itu Pak Yan. Ada juga ya bisa parlet juga bisa kadang kita gunakan. Parlet. Parlet. Ya? Oke. Parlet kita bisa pakai, terus kemudian kadang kita lampu efek seperti spot kita juga bisa menggunakan itu sebagai basic. Kalau misalkan acara-acara musik kadang kita biasa menggunakan ada polo spot. Polo spot. Jadi polo spot buat untuk mengcover si lari vokalis dia jalannya kemana aja sih? Mengikuti pergerakan, follow, gitu ya. Betul. Nah, dia boleh kemana aja, jalan kemana aja itu tinggal menggunakan polo spot seperti itu kalau misalkan acara-acara musik. Seperti itu gambarannya lighting basic itu seperti itu, Pak. Kedua adalah lighting effect. Lighting effect ya kita udah paham ya, lighting effect. Kita dengan di situ ada lampu-lampu ya, baik itu ada moving head, terus kemudian ada moving wash. Terus kemudian kita bisa pakai juga yang sekarang lampu-lampu yang baru itu bentuknya LED bar. Terus kita ada lampu yang stormy juga. Itu jadi semuanya itu digabung menjadi suatu kesatuan yang seperti yang saya bilang tadi pertama, Pak. Itu bagaimana membuat suatu stage itu menjadi indah dengan lukisan dari cahaya lampu seperti itu. Dan pelukisnya itu adalah si lighting engineer itu. Lighting ya? engineer sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi dibilang punya rasa ya, memang harus punya rasa ya, punya taste. Seninya ya? Seperti apa. Dan saya yakin setiap lighting pun mempunyai seni yang berbeda-beda. Bagaimana mengcombine, menyatukan semua tipe karakter lampu ini menjadi satu kesatuan nih di konsol. Oh, misalkan ada satu lagu ini misalkan saya pingin dia awalnya lagunya slow, terus dia pertengahan masuk, akhir kemudian tengah lagi ada refon, apa makin upbeat makin. Oh yaudah, jadi soal lighting pun kita udah tahu. Oh saya mau pakai lampu ini dulu nih. Setelah itu nanti saya mau gabungin lampu yang ini dulu lagi nih. Saya tambahin lagi lampu yang ini nih biar untuk jadi antara semua lampu dengan tipe karakter berbeda ini jadi satu dan kita ngelihat itu, oh ya ampun enak ya, oh ya ampun semua beatnya tuh dapet ya dengan bantuan dengan lampu-lampu itu saling kayak seperti seakan-akan tuh kerja bareng tapi menghasilkan suatu kesatuan yang
Jadi lighting Visualnya itu kan. betul-betul menjadi sebuah karya seni yang bisa menyampaikan, deliver dari pesan Deliver. dari sebuah Betul. sebuah penampilan, performance gitu ya. Betul Pak Yan, seperti itu sih. Sama sebetulnya ya netizen ya, idenya dengan sound system gitu ya yang kita pasang, suara itu melalui suara. Sedangkan kalau lighting itu lebih secara visual. Untuk bagaimana mendeliver sebuah pesan supaya soul-nya nyampe ke audiens gitu. Betul banget Pak Yan. Nah, netizen se-Indonesia Raya, saya ini sama Dimas lagi podcastan di The Ballroom at Jakarta Theater yang pernah kita bikin kontennya dulu sama David Sabar Iman, lebih kepada sisi audio sectionnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang langsung nih aplikasi. Dulu The Ballroom at Jakarta Theater ini, Ballroom XX1, kita udah bedah, waktu itu masih pakai Leo, dan sekarang nggak kaleng-kaleng, sudah ganti dengan Meyer Sound Panther. Nanti kita akan grebek untuk sesi berikutnya, tapi kali ini kita akan grebek sistem seperti apa sih yang akan di-upgrade secara stage lightingnya. Dimas, wah ini nderek bunga ini saya. Waduh, gila ini mainan barunya nggak kaleng-kaleng. Kalau Ballroom XX1 ini Pak Benny, kalau pesen langsung Grandma 3 full size. Ini sebelum kita masuk ke lampunya ini, jelasin dulu. Grandma 3 full size. Ini one of the best lighting control, betul nggak Dimas ya? Iya. Oke, Dimas, kenapa Grandma 3 full size? Oke. Jadi Grandma 3 full size dia mempunyai kapasitas parameter yang besar, kan? Dia parameter besar sehingga menampung lebih banyak lampu lagi. Menampung lebih lumayan banyak, bukan lumayan sih, banyak lah ya, banget gitu ya. Inputnya banyak banget. Terus kemudian dengan layar 3 screen, dibantu dengan controllernya juga dari fader. Fader masternya juga dengan ada total sini 30 fader master di sini. Gitu. Jadi kita bisa masuk mulai dari mau basic lampu plus efeknya juga, kita bisa split, bisa dibagi buat untuk kebutuhan apapun yang kita mau seperti itu. Gitu. Apalagi fiturnya? Fiturnya saat ini kalau di Grandma 3 di sini ada berapa part bagian-bagian, Pak Yan. Toggle-nya itu ada sendiri, ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi dalam satu fader ini kita bisa ngebagi mau main seperti apa konsepnya, mau kita main 2, kita dibanyakin dengan pilihan-pilihan yang bisa kita buat untuk memaksimalkan. Untuk setiap fader-fadernya seperti itu, Pak Yan. Jadi itu lebih kepada fungsi button-button yang ada di lighting controllernya gitu ya. Iya. Kalau mengenai inputnya itu sebetulnya kalau kita bicara bisa sampai berapa in total? Jumlah lampu atau jumlah lampunya? Jumlah lampu, banyak sih, banyak banget sih Pak. Untuk bawaan dia sendiri itu aja udah 20 ribuan parameter, 20 ribuan parameter itu aja. Taruhlah dalam satu universe itu aja ada 512, itu bisa bisa banyak Kak. Bisa memang 100 lebih lampu, 200 lebih lampu bisa masuk. Sesuka-suka lu dah pokoknya gitu ya. Sesuka-suka banyak. Kita kepingin belajar sama-sama netizen itu apa sih yang dilakukan oleh seorang lighting designer ketika diberikan sebuah layout venue satu ruangan. Oke, kita bicara dalam konteks aplikasi The Ballroom XX1 at Jakarta Theater. Blank semuanya. Apa yang dilakukan oleh seorang lighting designer, seorang Dimas, nyepek lighting controllernya apa, lalu apa yang wash-nya perlu berapa, moving head-nya perlu berapa, apa saja yang diperlukan dari The Ballroom XX1 ini? Oke. Pertama yang kita ketahui dulu adalah kita mau bermain dengan tipe lampu yang seperti apa, Pak Yan. Itu yang penting. Jadi sebagai seorang lighting kita harus tahu sebagai karakter lampu tuh apa aja sih. Itu yang perlu kita tahu dulu. Mungkin yang pertama kali dulu venue-nya untuk aplikasi apa gitu dulu ya. Misalnya kita bicara nih netizen gini, venue-nya aplikasi ballroom, which is ini biasa dipakai untuk wedding, korporat, event, live music gitu ya. Dengan general fungsi seperti itu, function yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh seorang Dimas untuk menyepek lighting system? Karena ini bakal banyak banget biasanya kan user-user itu biasanya dia akan banyak pingin
suatu konsep lighting yang pertama yang dia pengen rame, biasanya rame. Terus kedua biasanya ada beberapa banyak banget yang, saya pengen lighting show dong. Opening pertamanya lighting show dulu, oke baik. Jadi di ballroom ini kita menyediakan lampu yang dengan spek dengan 3 item yang berbeda itu. Jadi kita ada moving head itu beam, terus kemudian kita ada moving wash dan kemudian kita ada spot profile. Jadi di sini part-partnya di situ semuanya kita akan dengan karakternya berbeda-beda semuanya tipe-tipe lampu ini, Pak. Jadi pada saat kita mau mainkan dengan konsep itu, jadi bagaimana saya menyatukan untuk semuanya. Jadi sehingga permintaan klien pun, user pun, siapapun itu yang minta untuk lighting show, lighting opening atau apapun itu bisa kita akomodir. Jadi kadang saya meminta lagunya apa sih, seperti apa sih lagunya, saya minta dulu dong. Oh ya kita lagu ini, terus kemudian kadang saya nanya ada pantangan warna kah? Biasanya kan kadang ada beberapa. Ada juga ya orang yang gitu. Ada. Misalkan dia ada, misalkan saya nggak mau ini ya warna ini ya, karena ini dengan kompetitor. Oh gitu, baik. Oh iya juga ya, baik. Misalnya acaranya partai misalnya, kan maunya dominan PDI betul, maunya merah gitu, PAN maunya biru gitu. Betul. Iya. Makanya itu kadang saya tanyakan juga, karena saya nggak, jangan sampai nanti, kok warnanya keluar ini sih? Iya, ini kompetitor. Iya kompetitor, wah salah lagi, wah itu sangat hati-hati banget itu hal yang sensitif. Setelah itu baru saya ngedesain, setelah saya dengar lagunya, terus kemudian, oke, baik. Berarti apa dulu yang saya mau mulai? Misalnya saya mau bermulai dengan dari still dulu, misalkan dari profile dulu, spot profile saya mainkan dulu. Oh gini, oke, spot profile mainnya gini. Setelah itu nanti ada kan biasanya di lagu itu kan ada yang low beat, terus kemudian naik lagi Pak ya. Nah seperti itu. Jadi bagaimana membuatnya dari mulai dari slow dulu, terus kemudian saya menggabungkan lagi, mencampurnya lagi. Oh ini nih, saya masukin ini lampu beamnya, saya masukin dulu beamnya. Oh setelah itu saya baru masukin ke washnya atau profilnya lagi. Jadi intinya adalah kesatuan 3 yang seperti tadi bilang, 3 kesatuan lampu, tipe lampu yang dengan karakter berbeda ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana ada suatu hal yang membuat psikologi orang tuh, wah ya ampun, oke ini udah dapet nih di saya nih, udah enak nih, seperti itu. Jadi itu tugas saya sebagai lighting, bagaimana mengakomodir permintaan mereka. Jadi awalnya mengkomunikasikan dulu dong ya dengan direkturnya gitu ya, sutradaranya nih, stage directornya maunya seperti apa, karakter performance-nya seperti apa. Seperti itu, Pak. Juga titik-titik pergerakan dari si talent, aktrisnya itu mau di mana saja. Di mana gitu saja, betul, seperti itu. Apalagi kalau misalkan ada yang kita bermain theatrical musik, theatrical musik mau seperti apa? Jadi ada part di mana misalkan theater musik dia ada monolog sendiri. Oh ya oke, berarti hanya dia aja nih, yang lainnya gelap. Oh ya, itu kita atur juga. Jadi pada intinya adalah bagaimana menyatukan semuanya itu menjadi sehingga visual yang tampil pun juga enak. Karena gini Pak Yan, warna tuh kan kadang ada psikologi warna. Kalau saya sih mengenal kadang, ini menarik nih. Psikologi warna. Betul. Psikologi warna tuh jadi ini versi saya Pak Yan gitu. Netilam ya. Jadi gimana menggambarkan suatu keadaan panggung tuh, stage itu tuh sehingga masuk orang tuh seakan-akan ada masuk tuh di dalam di panggungnya seperti. Jadi kalau misalkan orang dalam keadaan marah. Oh iya, saya biasanya kadang bikin warna merah. Terus kadang kalau misalkan orang lagi kalem, lagi sedih, atau ini saya kadang biasanya bikin warna-warna biru-biru dikit saya. Terus kalau misalkan agak sore saya bikin warnanya agak orange-orange sedikit. Sampai mikir segitunya ya. Itu Pak. Jadi lighting tuh ya itu tadi seni banget ya. Art banget untuk menyampaikan sebuah visualisasi dari cerita. Kalau misalkan saya kadang nanya sama multimedia VJ-nya untuk LED. Jadi kalau misalkan untuk lagu ini lo LED-nya apa sih warnanya? Oh warnanya warna kuning Mas. Oh gitu, baik. Terus habis itu apa? Ya habis itu rata-rata kebanyakan kuning. Oh baik, oke, baiklah kalau gitu warna kuning. Berarti saya kadang berpikir untuk ini kadang saya harus menebalkan. Jadi menyatu dengan si LED. Jadi jangan di LED itu ada menampilkan banyak warna kuningnya atau orange ya. Jadi gimana caranya outputnya itu di panggung pun harus bisa terasa dengan warna itu. Jadi nggak ngerusak dari tampilannya LED. Ini kerjasama dan komunikasi penting dengan multimedia gitu. Multimedia betul. Kalau tentang sound tadi,
ini musiknya seperti apa gitu ya. Nah, inilah pentingnya sebuah integrasi sistem. Dan salah satu kuncinya adalah komunikasi gitu ya. Seperti itu, ya. Antara Netisound dan Netilamp itu mesti akur gitu ya. Oke, Itu, ya. Dimas. Nah, ini kan ya everybody knows lah. Ini The Ballroom XX1. Pak Benny itu owner, beliau sangat concern sekali, detail sekali tentang produk, tentang barang, tentang quality, tentang hospitality. Kita mau bedah dulu nih supaya kita tahu nih, kita bedah grebek sistem. Nantinya setelah Grandma 3 di lighting controller, apa saja yang akan di-upgrade dan spek yang akan dipasang di sini nanti. Dari start dari moving head beam-nya. Kita akan menggunakan merek Ayrton. Oke. Ayrton ya, Ayrton. Dari Prancis ya. Dari Ya. Prancis, betul. Jadi di situ nanti kita ada Hurricane LT long throw. Hurricane LT long itu throw nanti ya. ada 6 unit. Oke. Terus kemudian Fungsinya apa dulu tuh untuk Hurricane LT. Hurricane LT itu dia lebih ke spot profil. Oke. Jadi dia bisa menjangkau ataupun diameter irisnya, diameter bulatannya itu bisa lebar, sangat lebar Oke. banget. Seperti itu. Terus kemudian kita lagi ada moving wash Zonda 9 FX. Moving wash. Wash Zonda 9 FX. Jadi moving wash Zonda 9 FX ini kita ada yang fungsinya buat untuk ke color, ke warna. Oke. Seperti itu. Terus kemudian kita ada Ayrton Cobra Beam. Oke. Cobra Beam ini tipenya yang moving head beam. Oke. Jadi dia base on-nya tuh dengan laser, base on laser. Jadi Wow. nggak hanya LED tapi dia dengan laser juga, Pak. Ya. Jadi dia bisa mempunyai garisnya pun bahkan bisa kecil, ekstrim, Detail banget detail ya. gitu, Oke. betul. Seperti itu. Itu yang nanti akan terpasang di sini di ballroom. Itu yang semuanya. Brand Ayrton ya. Brand Ayrton, betul. Oke. Jadi kita nanti ada 32 unit Cobra Beam, Oke. terus kemudian 6 Hurricane LT, Wow. dan 12 moving wash Zonda 9 FX. Udah ya, Gitu. Netilamp hitung sendiri itu harganya berapa gitu ya. Top markotop pokoknya itu ya. Di luar Ayrton ada apa lagi? Di Ayrton seperti biasa kita masih ada yang existing ya ini. existing ya, ada Ini kan Mini yang Blue. lama ya itu ya. Dulu apa ya? Yang Mereknya lama, ya? Robert Juliet. Robert Jadi Juliet, Fresnel, dan oke. kemudian ada Par ya biasa Parken, kita masih ada Parken, dan Parken. kemudian ada Mini Brut seperti biasa. gitu. Oke. Kita masih Merek apa ya? Fine Art segala gitu kayaknya masih ada dulu ya? Atau Varilat. Oh, Varilat. Kita dulu Varilat. Iya, Varilat. Jadi kita masih ada Betul. Varilat juga, Varilat 3000 spot dan Varilat 3000 watt. ya, dan dulu sebelum Grandma 3 ini datang sebelumnya pakai yang Evolite ya. Avolite Diamond 4. Evolite Diamond 4. Oke. Mixer legend banget itu. Legend banget. Tapi ya Legend. sudah lewat masanya, jadi sekarang pakainya one of the best lighting control gitu ya. Apalagi selain yang disebutkan tadi, apakah ada unit stage lighting system yang digunakan? Sistem lagi ya kita terkoneksi dengan untuk saat ini kita menggunakan port node. Jadi ada di belakang kita untuk mendukung sistemnya. Jadi kita ada port node juga. Jadi kita bisa kalau misalkan mau ada tambahan lampu pun kita bisa. Misalkan bawaan dari luar, oh ya monggo silakan. Kalau Oke. misalkan mau mendengar, kita bisa dengan support berapapun. Misalkan ya nanti paling kita ngelihat kapasitasnya. Kapasitas Ya. dalam artian secara beban, apakah digantung di atas atau digantung bawah, Oke. atau maksudnya diletakkan di bawah ya, kita harus lihat lagi. Karena The Ballroom XX1 ini memang disewakan untuk publik ya. Jadi Iya, tetap betul. terbuka. Misalnya si penyewa membutuhkan tambahan lighting system atau apa, tetap masih bisa Bisa diakomodir. diakomodir. Dan tambah Seperti itu, Pak. kurang masih memungkinkan. gitu ya. Memungkinkan. Gitu, Jadi yang Pak, ya. Dimas pasang pun kita mau turunkan dulu, ganti Iya. sama yang mereka punya, Silakan. masuk vendor yang lain, Masuk vendor monggo yang lain. gitu Monggo, ya. betul, Oke. Pak, ya. Ada apa lagi selain itu? Udah sih, itu ya. Gitu ya. Pak, ya, gitu, Pak, ya. Apakah juga ada Dimas menghandle juga tentang arsitektural lightingnya? Misalnya tentang untuk gedung, untuk itu selama ini pernah touch juga arsitektural lighting atau memang selama ini tajam di stage lighting? Selama ini tajam di stage lighting. Pak, ya. Stage lighting ya. Selama ini tajam di stage lighting, gitu Pak ya. Nah, kita masuk sekarang ke bagaimana sih sistem koneksi dan mengintegrasikan dari sebuah lighting system. Jadi sebenarnya secara koneksi itu seperti apa sih mengkoneksikan antara lighting controller dengan lighting-lighting yang ada? Baik. Pertama-tama kita ada istilahnya yang pertama awal itu adalah patching, Pak. Patching. Patching. Oke. Jadi patching itu kalau misalkan seperti di komputer itu adalah driver.
Jadi kita membutuhkan patching atau identitas dari si lampu untuk supaya bisa masuk ke sini, Pak. Itu penting banget. Jadi kita jadi ketahuin, terus dari patching itu kita bisa masukin ke sini, kemudian kita tinggal memilih dalam artian kita mau berapa channel atau berapa addressan yang kita mau buat untuk kita gunakan. Jadi di lampu itu ada beberapa istilahnya tuh channel ya, Pak. Channel kita ngelihatnya channel. Jadi channel itu adalah feature-feature yang ada di setiap lampu. Jadi ada beberapa lampu yang ada channelnya dia 16, ada lagi yang 32. Jadi semakin banyak channel yang ada di lampu itu akan semakin banyak feature-feature yang nanti akan keluar. Nah, otomatis kita harus tahu dulu berapa banyak dan apa yang mau kita mainkan. Misalkan saya mau main channel yang 16 misalkan. Oh yaudah, nanti kita tinggal patching. Di sini ada namanya. Apa yang kita lakukan di sini? Kita lakukan di sini. Nah, di sini ada menu. Oh, di sini ada patch. Nah, di sini adalah jenis lampunya. Jadi nanti kita akan memasukkan di sini. Insert new feature. Wah, mantap nih Netilam. Jadi kita langsung. Oh, manufacturer kita mau apa? Misalkan kita mau library-nya kita klik. Misalkan kita contoh ambil itu adalah Varilat misalkan. Kita ada Varilat. Ini Varilat. Di sini Varilat dia akan langsung terintegrasi. Di sini dia akan ngasih tahu dari library-nya si Grandma sendiri, dia akan memberitahu, oh ini ada Varilat nih. Varilat apa yang mau kita butuhkan, Dan Pak? ini preset ini sudah ada, kita tinggal panggil. Sudah ada kita. Dan ini kita panggil. Misalkan oh saya mau Varilat Spot. Varilat Spot di sini ada tipenya, dia ada 28 DMX footprint-nya. DMX itu atau addressan. Jadi ada misalkan dia udah ada yang 28, kemudian ya nanti langsung kita tinggal pilih. Satu sampel lagi misalnya selain Varilat. Misalnya Varilat kita mau masuk yang nanti Ayrton. akan kita. Ini langsung aplikasi ini, jadi supaya kita kebayang ya. Ariton. Oh. AY AY. Oh, AY. AY R. Ariton. Nah, Set. itu. Klik. Yes. Di sini Gitu ya. Ini tipe-tipenya langsung tipe-tipenya lengkap langsung keluar. Tinggal bagaimana kita mau, misalkan kita mau Cobra. Oke, baik. Berarti kita tinggal search yang Cobranya. Nah, ini nih Dimas. Ini bedanya kalau kita menggunakan merek lighting yang premium dan branded gitu ya. Langsung nongol. Ini jangan yang ngomong OEM gitu ya, merek lokal gitu, nggak keluar di Grandma gitu. Di Grandma kita ada tampilannya sudah. Di sini udah ada pilihannya. Oh, ada Cobra. Cobra itu ada yang modenya, ada beberapa modelnya. Di sini udah muncul apapun yang kita butuhkan. Jadi dan juga standar dari mereka juga udah ada database-nya. Setiap lampu-lampu yang cukup terkenal lah. Ya istilahnya kalau kayak di Netison ya, di sound system gitu ya, itu sudah masuk di dalam IS Focus. Sudah masuk. Jadi kita udah tinggal panggil presetnya, ada di IS gitu ya. Nah, kalau yang kelas premium di lighting controller kayak begini, pasti merek-merek yang memang sudah acceptable, diterima di pasar internasional. Jadi kayak kemarin Bruno Mars gitu, konser gitu ya. Wah, pakai Grandma 3 semua. Ya lampunya nggak mungkin lampu yang abal-abal karena mereka semuanya sudah ada di presetnya. Di preset ya, betul. Setelah kita setup ininya, apalagi yang kita lakukan selanjutnya? Setelah ini kita pilih DMX-nya berapa atau addressannya berapa, channelnya. Kita tinggal pilih di sini. Jadi dia menyediakan ada 3 item, ada basic, standar dan extended. Seperti itu. Jadi di sini ada makin banyak dari 33, 35 dan kemudian lari ke 45. Jadi semakin banyak fiturnya, makin banyak keunggulannya dari si lampu-lampu itu. Jadi misalkan kita pilih basicnya, kita pilih select. Nah, di sini akan tampil, dia akan ngasih opsi. Name-nya ya Cobra ini, kalau misalkan kita mau nambahin itu bebas. Misalkan beam Cobra atau apapun terserah kita. Betul, custom. Terus quantity. Nah, berapa banyak quantity yang mau kita tambahin untuk tipe Cobra itu. Tipe Cobra, betul. Misalkan di sini 32, saya tempatkan di sini 32. 32. Nah, FID di sini adalah fixture. Jadi fixture itu adalah angka identitas dari si lampu. Jadi misalkan saya mau menambahkan ini dari awal nih 101. Oh ya monggo, itu bebas. Itu tergantung dari kita aja. Itulah yang disebut addressing ya, jadi ya. Bukan. Kalau jadi fixture itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi si lampu di dalam kita memanggil si lampu di saat kita sudah patching. Ngasih nama. Ngasih nama istilahnya, betul. Seperti itu.
Kemudian setelah itu kita patching, kita mau di universe berapa gitu. Jadi universe itu jadi seperti belakang itu outputnya. Ya. Outputnya mau berapa? Universe 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Di Gramma 3 ada yang menyediakan seperti Oke. Nah, pertanyaannya, ini kan layoutnya beda nih. Ini yang fader sama button-button, ini kan sama ya kayak buat channel input lah betul. kira-kira gitu ya. Ini kan beda. Apakah kita juga bisa menggunakan tampilan di sisi layar satu, kedua ini di sini pindah-pindah atau enggak kalau di Gramma 3? bisa. Kita bisa mengatur. Jadi Di mana saja ya? di mana saja, betul. Jadi bisa dibilang ini kita belajar manajemen konsol, Pak. Ya. Manajemen konsol itu bagaimana menyamankan si lighting Ya. di dalam dia di dalam dia Bekerja. Bekerja. Gitu ya. Mau di mana Iya. gitu. Karena Iya. kan itu bener juga tuh Dimas. Betul. Ya kan lighting controllernya yang jaga orang kidal sama orang normal biasa kan beda gitu. Lu bener gitu. Iya. Karena dia Iya, nyaman betul. di mana dia ke ininya gitu. Jadi bisa kita tailor made, custom design. Betul, Oke. betul, Pak. Jadi semua aplikasi yang kita mau, yang kita butuhkan buat untuk kita mendukung pekerjaan Ya. kita, semuanya ada di sini dan kita tinggal bagaimana nanti kita memanagenya, manajemen konsolnya seperti itu. Jadi bagaimana kita bergerak cepat. Jadi kan kita dituntut sebenarnya kita belajar untuk menggunakan dua tangan. Yes. Bagaimana dua tangan ini kita bergerak cepat. Oh gini, oh iya. Tinggal seperti mana yang itu. memudahkan Tinggal aja yang mana yang gitu ya. memudahkan Oke. kita seperti itu sih. Setelah penamaan tadi selesai, apa selanjutnya? Setelah penamaan kemudian kita save, kita simpan. Oke. Misalkan ini udah selesai kita simpan dan kemudian dia akan memberitahu, oh ini save dan exit, keep change. Berarti kita tinggal save dan exitnya aja Ya. seperti itu, Pak. File baru lah ya. File baru gitu. betul. Oke. Di situ kemudian Lalu nanti kita kita panggil. tinggal manggil Oke. beberapa banyak lampu yang kita butuhkan tadi kita panggil. Oh iya, ini semua lampunya yang tadi Oke. FID-nya tadi Ya. yang bisa kita mulai dari angka 101 Ya. sampai dengan berapa misalkan 32 unit ya 132 unit Ya. seperti itu, Pak ya. Kita manggil, kita gelar dan kita siapkan buat untuk mau bikin setelah itu kita bikin posisi. Ya. Kita palet posisi. Jadi saya pribadi saya biasanya setelah nyala segala macam saya membedakan. Jadi antara pertama lampu yang atas dengan lampu yang bawah itu saya bedakan. Oke. Jadi supaya lebih gampang saya manggilnya. Ya. Jadi terus kemudian setelah semuanya kelar wash untuk tipe wash pun fixture ID-nya juga saya bedain. Jadi kalau misalkan angka 1 buat untuk BIM misalkan, Ya. terus fixture ID 101 entah mau itu bebas sih mau 1 mau 2 pun segala macam. Ya. Begitu. Terus yang kedua misalkan di angka 2, oh itu mainnya wash semuanya. Mau apapun berapapun pokoknya wash ya 2 aja. Dan Seperti ini itu. bukan sebuah rumus yang pasti ya. Bukan rumus yang Tergantung lighting pasti. engineer Benar. punya algoritma algoritma sendiri. sendiri betul, Pak Yan. Terus kemudian untuk spot profile hurakannya, oh saya mulai dari angka 3. Jadi 301 dan seterusnya sampai seperti itu. Jadi untuk mempermudah saya, Ya. jadi saya udah ngapalin, oh ya berarti 101, berarti itu area atas, misalkan 101 sampai 116 itu area atas. Terus untuk yang sisanya bawah, kemudian yang 117 dan sisa terusnya seperti itu. Wah, itulah perlunya managerial skill dari seorang lighting engineer ya. Iya, Pak Yan, betul. Ingatan, multitasking, tangan juga harus ini dan Benar. nyambung semua gitu Nyambung ya. semua, Pak Yan. Karena kan seorang sound engineer kan dia mendengarkan kan, Pak Yan. Ya. Kalau misalkan kita tuh Melihat. Ya. kita melihat dan kemudian bagaimana sebenarnya mendengar juga dan kemudian kita menerjemahkan, memvisualisasikan. Ya. Kalau misalkan program itu sebenarnya butuh relax ya. Kalau saya pribadi saya butuh relax, saya butuh tenang Ya. tanpa ada gangguan. Mas Iwa ini kita lagi program, ini gangguan, ini. Waduh, itu udah konsentrasi mulai cukup Ya. buyar. Kalau sekarang tuh jadi kan kita juga dibantu dengan software dan aplikasi yang ini ya, yang mendukung pekerjaan kita ya. Jadi kadang kita juga bisa buat programan pun dari rumah dari laptop. Jadi keunggulan salah satu ini adalah kita bisa buat visualisasinya di Gramma, Ya. terus kemudian yang bisa di-download secara gratis. Kemudian kita buat, klik, kita sini unload, set semuanya udah. Jadi kita pun bisa nyantai, bisa melakukan hal itu di rumah. Gitu. Yes. Jadi tinggal waktu di venue kita tinggal ngerapiin aja, misalnya ngerapin di palet posisinya, Oh, ngerapin lagi nih. Udah selebihnya kemudian kita ngecek. Oh, tangan seperti itu. Wow. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan kan Netilam se-Indonesia Raya gitu. Kadang karena memang banyak hal managerial skill, daya ingat, fokus, kemudian juga kecepatan gitu ya. Sama kayak sound engineer gitu ya ininya ya. Nah, Betul. sebelum kita masuk ke titik lampu, ini apakah ada beda fungsi Dimas antara screen yang di sini dan screen yang di sini? Boleh tolong dijelaskan?
Baik. Ini touchscreen juga nggak yang di sini? Oh, yang ini touchscreen juga. Touchscreen semua ya? Oke. Nah, jadi screen yang di sini ini mengidentifikasi dari feather-feather yang ada di sini, Bayan. Oke. Jadi dia akan memberitahu, oh di sini berarti bahwa ada rikotan nih. Oh, saya ada rikotan di sini. Oh, makanya baik. di sana langsung Betul. nyala ya? Ya. Oke, ya. Jadi fungsinya ini adalah mengidentifikasi. Jadi kalau misalkan terus kemudian di sini, ini merupakan buat untuk memberitahu partnya si lampu. Jadi kalau misalkan kita klik lampu di sini, klik item lampu di sini, dia akan ada tampil di sini menu-menu dari si lampu. Dalam artian di sini kita mau naikin dimmernya, mau intensitasnya, posisi dan sebagainya. Seperti itu, Bayan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi lebih kepada fungsi gramatikanya. Bagaimana seorang Dimas melayout dari lighting positionnya? Jadi layout baik. penempatannya seperti apa? Karena kan sekarang kayak moving kayak apa? Kita mau arahin kemana aja mah bisa. Betul, Tapi kan betul. titik-titiknya seperti apa gitu Iya. kan? Gitu. Itu seperti apa? Kalau saya pertama ngelali itu adalah saya melihat dari batten ataupun ridging yang ada, Pak. Oke. Dari batten yang ridging, terus kemudian saya perhatiin, oh bentuknya seperti apa sih batten ridging. Ya. Terus kemudian saya ngeliat kekuatannya si ridging, kekuatannya. Pertama ya kekuatannya, terus kalau misalkan kita gantungin, jadi kalau misalkan untuk awal mulanya, kadang kan kita dikasih gambar, Pak ya. Oke. Dikasih gambar, kemudian dari dikasih gambar itu, kalau misalkan di outdoor itu biasanya kita membangun ridging. Ya. Terus kemudian kita mendesain ridgingnya mau seperti apa. Ya. Mendesain riggingnya seperti apa, dan kemudian kita mengkonsep, oh lighting setelah rigging jadi, kita ada berapa lighting nih yang mau kita tentuin di sini. Ya. Jadi desain rigging itu sebenarnya kita sangat pengaruh sekali buat untuk kita nanti meletakkan si lampunya. Ya. Yang pertama kali ya kita harus tahu kita pengen bermain itu seperti apa sih. Kita mau menaruh lampu tuh kayak gimana sih. Pertama kali load factornya dulu Load ya. factornya, Jadi betul. kekuatannya. Kekuatannya. Kemampuannya bisa berapa banyak Berarti yang kita- berapa banyak, betul. Jangan kita main pasang sebanyak mungkin tapi Iya. ternyata nggak kuat gitu. Betul, Ya. Satu load betul factor. banget. Lalu kedua baru penempatannya. posisi. Penempatannya. Benar. Oke. Nah, parameter pertimbangan-pertimbangan apa yang Dimas pikirkan untuk melakukan penempatan? Oh, di sini moving head nih. Oh, di sini yang Cobra tadi, yang Huracan tadi, gua mau taruh di mana? Itu seperti apa parameternya? Kalau misalkan patokan itu tuh lebih ke arah tes kita ya, Pak. Jadi saya ingin memunculkan banyak beam sebenarnya. Konsep di sini dalam artian saya ingin memunculkan banyak beam. Sebenarnya kita ngedesain itu berdasarkan kreativitas kita, Pak Yan. Oke. Kreativitas kita ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam hal ini saya ngelihat lebarnya dari si suatu panggung. Oke. Dalam suatu panggung itu saya ingin bermain lebih dominan seperti apa, misalkan. Oke. Saya ingin mix antara si lampu beam sama wash, dan kemudian kita nge-mix lagi dengan si profil. Oke. Jadi dengan titik-titik lampu yang kita buat ini, bagaimana caranya yang seperti saya bilang itu menyatukan. Nah, Ya. parameternya itu adalah ya kalau misalkan saya melihat dari lebarnya panggung itu, saya harus perhatikan jumlah lampu. Jadi jangan sampai nanti lampu-lampu yang ini nih saling bertumpuk, Pak Yan. Jadi pada saat nanti lampu ini dinyalakan dan kemudian kita bentuk posisi-posisi, Ya. kita harus memikirkan bahwa lampu ini tuh cahayanya tuh jangan sampai bertumpuk. Ya. Gitu. Itu yang paling utama sih. Jadi partnya, areanya yang kita cover dengan lampu ini nih, jadi ada bagiannya masing-masing. Jadi kalau Ya. misalkan saya pengen ke atasin, oke, terus kemudian saya pengen ke Oke. bawahin. Jadi lampu tuh seakan-akan melebar banyak. Ya, Kita jadi arahin jangan sampai kemana-mana. antar semua lampu itu bertumpang tindih bertumpang dengan yang tindih, lain, seperti gitu itu. ya. Jadi Oke. seperti itu sih, Pak ya. Jadi makanya dengan karakter yang kita banyak pun, jadi selain itu juga kita tambahin yang warna itu seperti apa sih, kita supaya untuk pemanis ya gitu. Tadi kita pertama kita misalkan main beam, oh iya beam, kalau cuman beam doang kan dia garisnya kan kecil, nggak begitu gede masalah garisnya. Kalau bermain banyak dia tampak bagus, tapi kalau misalkan dia hanya beam aja kok kayaknya agak sepi kalau misalkan tanpa warna. Makanya kita Ya. tambahin lagi yang namanya wash. Moving wash. Oke, saya tambahin wash buat untuk apa? Mendukung si beamnya. Ya. Jadi misalkan beamnya warna putih, washnya misalkan warna biru tadi. Ya. Jadi bagaimana mendukung suasana si panggung itu, berarti seakan-akan bisa buat untuk si visualnya itu lebih enak. Seperti itu. Oke. Nah, kan tidak semua lampu tadi yang Dimas sampaikan itu ada di atas semua, di rigging. Sekarang aplikasinya kan kita banyak melihat ya, stage di mana moving head aja di bawah Iya, gitu ya betul. sebenarnya. Sebenarnya fungsinya apa sih yang di bawah sama yang di atas?
Kalau saya pribadi itu Pembedanya. saya adalah supaya tidak kosong area bawah, Pak. Supaya tidak kosong di area bawah. Jadi Betul. ada bisa mainan Bisa juga main, gitu benar. ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara dalam suatu konser itu kan pasti akan ada kamera, Pak. Ya. Ada kamera. Jadi kadang saya membuat suatu layout lighting itu kadang kalau misalkan ada kiri dan kanan, tengah juga ada. Kiri, kanan, tengah. Ya. Jadi kamera dari sini pun, misalkan kamera dari, kita anggap kamera satu itu dari sebelah kiri, sudut Oke. kiri, sudut kanan, terus tengah. Jadi pada saat dia ngegambar, pada saat dia ngambil si orang, subjek di tengahnya, itu tetap ada lampu di sini, Pak, cahaya. Ya. Jadi seakan-akan jangan sampai kosong. Kalau menurut saya sih kadang nggak enak kalau misalkan kadang dia berdiri sini, tapi di belakangnya kok kosong, kok. Oke. Apalagi kalau misalkan ditutup kain hitam, kok Ya. kayak nggak ada pemisah antara si background sama si subjek ini di sini. Jadi kita melihat juga dari semua sisi sehingga tampilan di kamera itu kan mungkin kalau misalkan di dokumentasi pun orang juga ngelihatnya oh iya ya enak nih, ngelihatnya juga nggak hanya cuma oh nggak sia-sia nih keluar memang titik lampu banyak tuh karena memang ada gunanya, Ya. bukan hanya sebagai ceplot enggak. Nggak Seperti itu. asal-asalan. Nggak ya, jadi asal-asalan semua ada aja. pertimbangan. Jadi semuanya itu ada fungsinya seperti itu, Pak ya. Gitu. Wow, keren banget. Jadi buat Netiland se-Indonesia Raya, saya yakin banyak yang dapat berkah, dapat insight gitu ya mengenai diskusi kita tentang lighting. Jadi silahkan share, komen, tulis di kolom komen. Nanti Dimas boleh tolong bantu ikut jawab juga. Jadi Ya. menimpali atau sesama netizen, netilam semuanya juga boleh saling mengisi. Nggak ada satupun kita yang Ya. lebih, kita nggak ngajari. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain, ya kan? Ya, betul. Karena never stop learning, kita harus terus belajar karena ilmu itu nggak akan pernah ada habisnya. Betul. Semakin kita berbagi, semakin kita ditambahin ilmu. Gitu ya Dimas ya? betul, Pak. Nanti kita akan grebek ketika lightingnya beberapa banyak yang memang belum pada masuk nih ya. Belum pada Elton, ya. masuk, ya. Jadi yang masuk baru di Grandma 3-nya. Iya. Ini masih ngerayen, nganyari. Wow, ini waduh, ini mainan baru dari Dimas. Ini sampai kalau bisa dikelonin kalau perlu gitu. Closing statement dari seorang Dimas buat Netilam, Netisound se-Indonesia Raya, bagaimana untuk kita mengembangkan diri kita di industri lighting. Jangan pernah berhenti belajar mengembangkan diri. Never stop learning. Oke. Kedua, selalu mencari tahu teknologi yang terbaru. Nah, itu. Teknologi lampu yang terbaru karena Ya. kita tuh banyak banget teknologi lampu yang terbaru. Dan cepat sekali. Dan cepat sekali, betul. Cepat Kita sekali, betul. terakhir kemarin ke Guangzhou lihat ProLight and Betul. Sound aja. Banyak wow-nya Banyak gitu. wow-nya, betul. Banyak wow-nya. Sampai ya Netilam ya. Dimas aja nggak tahu ada Grandma KW dikira asli. Saking miripnya. Saking miripnya. Saking miripnya. Jadi, lu kok Wah, gitu tuh. seperti itu ya. Padahal sudah lighting engineer senior ini gitu. Tapi itu beneran gitu ya terjadi gitu ya karena teknologi yang begitu cepat lalu bahkan tipis banget bedanya Tipis antara yang banget, KW nah, apalagi dulu inget nggak Apollo Tiger gitu dari yang KW kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada semua lah Ada ya. semuanya. Ada semuanya, Pak. Tiger Touch. Terakhir closing statement ada apa lagi tadi never stop learning juga Selalu berlatih ya, Pak. Ya. Selalu berlatih. Jam terbangnya nambah jam terus, terbangnya Pak, ya. nambah terus Gitu ya. Berlatih terus berdiskusi dengan siapapun yang bahkan senior. Ya. Senior lighting pun jadi kita mempunyai pandangan yang luas dan kita mau merancang mendesain itu seperti apa. Ya. Jadi kita belajar juga cara mendesain lewat gambar. Setuju. Itu sangat penting banget sih karena sekarang ini kan mungkin banyak banget yang klien-klien atau user siapapun dia Ya. butuh visual, Pak. Yes. Butuh visual. Nah, kadang kalau misalkan kita membicarakan bahasa teknis mungkin mereka nggak terlalu mengerti. Mungkin belum ada yang paham. Jadi kita bisa menjelaskan itu lewat gambar. Oh, nanti gambar seperti ini ya. 3D-nya seperti apa? Oh, yaudah 3D. Sekarang kan banyak banget software-software yang bisa menunjang ya, mendukung buat untuk kita dalam mempresentasikan setiap desain lighting. Intinya Gitu. jangan pernah sok merasa jago. Kita harus Ya. terus menggali, belajar dari orang lain. Betul. Jangan cepat Ya. merasa puas Ya, betul. karena di atas langit ada antariksa. Gitu ya. Jadi jangan cepat sombong karena setiap orang itu penting. Kita bisa belajar dari siapa aja, dari senior, junior, bahkan Ya, sekarang yang waduh anak-anak muda kan lebih cepat belajarnya gitu Betul, ya. betul banget, Gitu betul ya. banget, betul banget, Pak ya. Thank you Betul so banget. much Dimas. Nanti Sama-sama, kalau Pak ya. pas alatnya semuanya komplit,
jangan segen-segen, nanti kita grebek lagi, kita bedah lagi sampai langsung alatnya. Jadi kita Pasti. langsung bedah sampai koneksinya, kita grebek lagi. Betul. Pokoknya nggak ngebosenin yang namanya grebek Ballroom XX1 at Jakarta Theater, karena barangnya luar biasa sekali, dan sekarang pun kita bisa lihat barangnya luar biasa. Nah, itu kan sudah jadi painter semua gitu. Oke, netizen netilem se-Indonesia Raya masih bersama dengan saya Yoswayan dan Dimas sebagai lighting designer, lighting engineer, dan kita semoga diskusi kita, obrolan podcast kita jadi berkah buat setiap kita. Amin. Sharing, komen, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa terus sampaikan masukan dan saran, karena saran yang baik itu adalah saran yang memberikan solusi supaya kita semakin meningkatkan kemajuan industri pro audio professional lighting di Indonesia. Stay tune terus di Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio and lighting partner. Sama-sama. Peace. Pro Media. We serve you better.